Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Untuk mengingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa ambisi kekuasaan yang menggunakan hukum, yang menggunakan kekuatan logistik yang luar biasa. Saya dapat informasi cukup akurat setelah Jokowi turun di Jakarta misalnya, dimobilisasi dana hampir 200 miliar rupiah. Itu pun dari permintaan 400 miliar. Jadi buat apa pilkada? Kalau semuanya sudah mencoba untuk disetting, dibuat dengan cara-cara yang sepertinya demokratis, tetapi di dalamnya penuh dengan suatu skenario yang membungkam kedaulatan rakyat. Seorang Edi Rahmayadi, seorang Letnan Jenderal TNI Angkatan Darat, seorang pasukan infanteri, hanya untuk kontestasi mau mengeluarkan duit dari rekeningnya saja tidak bisa. Oke, rekeningnya Pak Edi. Rekeningnya Pak Edi, Pak Edi punya dana. Oke. Itu mengeluarkan rekeningnya nggak bisa. Pengusaha yang dekat diteleponin oleh Partai Coklat. Ini kan sudah pembunuhan. Untung aja Pak Edi nggak marah sebagai seorang infanteri. Sehingga beliau ya udah Pak Hasto, biarlah kami percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala kalau menghadapi tekanan-tekanan seperti ini. Gitu, karena saya nggak ingin menciptakan ketegangan, nanti terjadi pertarungan antar sepatu Lars. Itu kan sikap yang sangat dewasa dari seorang Edi Rahmayadi yang berhadapan dengan Bobi Nasution. Kemudian juga yang abu-abu ini, mohon maaf saya sampaikan Pak Tito juga Mendagri, karena begitu banyak laporan terhadap penjabat kepala daerah, tapi beliau sebagai sosok yang harusnya bersikap tegas, itu kan dengan intelektualitasnya luar biasa nggak berani di dalam menegakkan penjabat-penjabat gubernur, penjabat kepala daerah yang dimobilisasi di Jakarta. Mana ada tindakan? Di dalam pelaksanaan pilkada di Sumut, di mana menantu Presiden Joko Widodo menjadi salah satu pesertanya. Apakah kita akan diam? Horas! Horas! Lupa. Horas! Hidup rakyat Sumatera Utara! Saudara-saudara, saya punya pertanyaan. Partai apa yang punya pengaruh besar, punya jaringan luas, punya logistik yang besar, tetapi tidak ada di dalam KPU? Partai apa? Saya pakai baju coklat, jangan salah, saya bukan pijak, bukan jaket partai ini. Partai apa? Saya kira bukan rahasia lagi bahwa ada partai yang berpengaruh besar, yang punya jaringan luas dari tingkat atas hingga tingkat desa, yang punya logistik besar, dan itu bukan partai-partai yang tidak lolos pemilu, tetapi partai coklat. Partai apa? Dan sejumlah indikasi keterlibatan partai coklat ini telah disinyalir oleh begitu banyak pihak, termasuk oleh media yang sangat kredibel, yaitu majalah Tempo dan media Tempo. Dengan cara apa? Dengan melakukan mobilisasi sumber daya negara yang seharusnya untuk rakyat, tetapi untuk memenangkan kandidat tertentu. Benar atau tidak? Nah, ini yang harus kita cegah. Kita harus mencegah negara ini, demokrasi negara ini dikelola untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan keluarga tertentu saja. Dan jika benar Partai Coklat itu melakukan itu semua, maka dari mana sebenarnya sumber daya mereka? Dari Mukidi. Dari mana lagi? Dari Mulyono. Dari mana lagi? Judi online. Dari mana lagi? Blok Medan, tambang nikel. Dari mana lagi? Oke, tambang batubara. Karena itu saya ada satu lagu mengkritik penyalahgunaan kekuasaan, mengkritik bagaimana kekuasaan termasuk penegak hukum seperti kepolisian melakukan pungutan dan setoran dari bandar-bandar narkoba, bandar-bandar sakongsa, bandar judi, dan bandar-bandar tambang termasuk batubara. Pak Panglima, saya pernah dibesarkan di organisasi Angkatan Darat. Saya bangga Pak, bangga sekali. Banyak hal yang bisa menuntun saya untuk menjalani kehidupan Pak. Ini masalah netralitas Pak. Netralitas TNI ini saya sampaikan pimpinan, ini udahlah tidak ada duanya. Netralnya luar biasa.
saking netralnya, mendekat ke tempat TPS saja takut. Ini beberapa poin Pak yang Bapak tadi sampaikan. Upaya mitigasi konflik, penguatan penegakan hukum, tegas terhadap penyimpangan pelaksanaan pilkada seperti money politik, black campaigns dan lain-lain. Pak, sekarang itu zaman demokrasi Indonesia yang sekarang, demokrasi yang terjadi sekarang kan kita ngerti semua Pak, bagaimana dalam tanda kutip brutalnya di media nih yang lagi kenceng-kencengnya ini Pak, katanya ada partai baru. Apa partai baru? Partai Coklat. Nggak mungkin kalau kita nggak tahu kok. Nah, mau sampai kapan netralitas TNI ini Pak? Saya tahu Pak, netralitas TNI dalam politik itu netralitas untuk negara, paham Pak. Tapi kalau pencetakan pimpinan-pimpinan yang melalui demokrasi ini melahirkan pimpinan yang nggak bener, mau sampai kapan? 2/3 dari kepala daerah yang ada di Indonesia itu ketangkep hukum loh Pak. 2/3-nya, sisa 1/3 aja karena belum atau mungkin karena nggak keambil. Lah ini sampai kapan TNI netral itu, sampai kapan? Kalau netral dalam artian pilihannya silahkan, tapi kalau misalkan sudah di depan mata ngelihat ada penyimpangan, apa undang-undang TNI yang bisa dipegang? Tangkep Pak. Negara ini kebetulan aja Pak sekarang ini bahwa seluruh pimpinan yang ada harus keluar dari permainan politik Pak, harus keluar dari permainan politik karena emang kayak gini. Tapi saya harapkan ke depan TNI mengambil peran lebih lagi Pak untuk menjaga netralitas dan pemilu atau pilihan yang jurdil. Partai Coklat jadi kekuatan politik baru di Indonesia? Wow, oke, kita bahas. Jadi awalnya guys, saya agak bingung, Partai Coklat ini partai apa sih? Soalnya setahu saya, partai-partai aktif di Indonesia sekarang itu nggak ada yang identitasnya berwarna coklat. Ternyata yang dimaksud Partai Coklat ini tuh adalah anggota kepolisian yang diduga terlibat dalam politik praktis. Padahal nih ya, menurut 3 peraturan ini, anggota polisi nggak diperbolehkan turut serta dalam kegiatan politik praktis karena mereka adalah abdi negara. Menurut sejumlah pemberitaan, Partai Coklat ini diduga melakukan gerilya politik di beberapa daerah untuk memenangkan sejumlah pasangan calon. Oke, polisi ini kan dibiayai sama APBN negara yang sebagian besar sumbernya dari pajak kita sebagai rakyat. Bahkan, APBN yang dikeluarkan untuk kepolisian tahun 2025 nanti itu menyentuh angka 126 triliun rupiah. Dengan banyaknya candaan satir yang sedikit banyak menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap polisi yang informasinya masih cukup rendah, alangkah baiknya dan lebih bijak kalau polisi fokus meningkatkan layanan kepada masyarakat daripada harus terlibat di politik praktis. Tapi akan lain ceritanya guys, kalau ternyata Partai Coklat ini justru dapat tekanan dari dunia politik yang berhubungan sama jabatan struktural di tingkat kepolisian. Ini nyambung nih, gerilya politik Partai Coklat itu kan juga pasti butuh logistik yang gak sedikit dong ya. Nah, sekarang pertanyaannya, dari mana sumber logistik itu? Kalau dari APBN, jelas ini akan menambah daftar pelanggaran. Tapi kalau logistik itu sumbernya dari politisi, waduh, saya udah nggak bisa berkata-kata lagi ya. Selain itu guys, ada relasi kuasa yang timpang antara polisi dengan rakyat. Kadang kita kalau berhadapan sama polisi pas operasi Semeru aja, pasti deg-degan kan? Nah, ini kekuatan polisi diduga digunakan untuk menekan rakyat untuk memilih paslon tertentu. Seberapa banyak sih masyarakat kita yang berani bilang enggak di depan polisi? Nah, kalau menurut teman-teman gimana soal aksi Partai Coklat ini? Prekondisi, sama sih ingat Anies Baswedan. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak
Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Seperti apa? Beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan. Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi, dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Sama juga bahwa Blok Medan itu adalah miliknya Bobi. bukan milik Bobi, jatahnya Bobi. Jatahnya Bobi. Banyak narasumber itu Bobi ini menggunakan parcok tadi mengintimidasi lagi-lagi lewat Babin Kamtibnas. Jadi langsung Kamtibmas. Oh ya, ini dia. Suka salah ini pelafalan ini Bang Edi. Sorry. Nah, Babin Kamtibnas ini datang langsung ke mendatangi langsung tiap kepala desa dan lurah ya di Sumatera Utara. Misalnya ada di Serdang Bedagai. Jadi Babin Kamtibnas ini awal itu menanyakan soal program dana desa dan lain-lain. Lalu kemudian menanyakan data. Nah, di ujung itu mereka meminta, Babin Kamtibnas ini meminta agar kepala desa ini mendukung Bobi minimal 60% suara di desanya. Di desanya, dari DPT-nya ya. Makanya dia meminta data DPT. Nah, kalau tidak DPT mendukung, itu kan data terbuka, kenapa kemudian harus diminta lagi? Nah, pada akhirnya dia ingin lebih presisi seperti Poli kan. Harus presisi katanya. Erwan tembak sana tembak sini. Ayo Wan, terus Wan. Nah, dari situ kemudian dia meminta data. Setelah itu kan dikumpulilah datanya oleh mereka kan, oleh Babin Kamtibnas ini. Kemudian dijanjikan, bukan hanya meminta data, jadi menjanjikan. Jadi setiap orang yang memilih Bobi Surya itu mendapatkan uang tunai 25.000 dan sembako 25.000 per orang. Kecil sekali 25.000. 25.000 kali DPT-nya Sumatera Utara berapa? Hampir 10 juta kalau tidak salah. DPT Sumatera Utara. Ya kan besar juga. Jadi jangan dilihat 25.000 kecilnya, tapi intimidasinya juga ada di situ. Karena kalau tidak memilih Bobi Surya, nah, ancamannya lihat nanti katanya itu akan ada kasus lagi yang diungkap. Jadi polanya sama kayak di Jawa Tengah dan di tempat-tempat lain di mana menggunakan parcok tadi. Itu. Selain itu, ada beberapa juga kades yang secara terbuka itu mendeklarasikan diri sebagai pendukung Bobi. Nah, ini udah rame nih, viral nih videonya itu. Video 36 detik, ada kades-kades yang berada di Kecamatan Sayur Matinggi, Tapanuli Selatan, itu mendeklarasikan dukungannya kepada Bobi. Kami coba konfirmasi dong ke Bawaslu, karena kan video ini sudah dilaporkan ke Bawaslu. Nah, menurut Bawaslu, ini yang ajaib nih jawabannya. Katanya itu membenarkan video itu, dukungan itu ya. Katanya bukan di Tapanuli Selatan, tapi di Mandailing Natal. Dilempar-lempar. Dilempar-lempar gitu loh. Nah, ini kan aneh ya. Yang jelas-jelas kan di dalam video itu ada di Sayur Matinggi. Kami, kepala desa di Sayur Matinggi, mendukung Bobi, kira-kira kayak gitu. Tapi ternyata dilempar oleh Bawaslu ini di Mandailing Natal. Nah, ini yang temuan-temuan kami ya di di Sumatera Utara, bahwa Bobi ini begitu kuat sama sekali karena bukan hanya menggunakan parcok, tapi juga lewat instrumen lain. PJ Gubernur, PJ kepala daerah maksudnya, itu juga mendukung Bobi. Belum dia lengser ya, alhamdulillah. Iya, saat peresmian tol ya gitu. Jadi dia juga bertemu dengan PJ Gubernur dan juga beberapa PJ Bupati di Sumatera Utara. Info yang kami peroleh di situ juga Jokowi menginstruksikan ya untuk menjaga kira-kira kayak gitu Bobi di sana di Sumatera Utara. Nah, balik lagi Pramonedi ke polisi ya. Jadi Babin Kamtibmas ini tidak ujug-ujug, tidak sekonyong-konyong tidak bekerja sendiri kan. Pasti ada instruksi dari atasnya. Nah, yang kami peroleh instruksinya datang dari petinggi kepolisian di Sumatera Utara. Jadi begitu masif di sana itu, semua Polres dan Polsek mendapatkan instruksi itu. Tentu tidak ada secara tertulis. Ya, itu tentu dengan lisan. Gitu. Nah, kita sudah ketemu ya dengan polisi di sana ya. Sudah ketemu yang cerita polisi di sana. Menariknya, semua pengusaha di Sumatera Utara
itu merapat ke Bobby, bukan ke Edi. Jadi logistiknya Edi ini seret gitu. Karena itulah uang saksi sampai sekarang Edi belum ngasih ke partai. Ini cerita dari internal PDIP sendiri kalau uang saksi ya gitu. Jadi karena semua pengusaha itu ke Bobby gitu. Nah, Bobby juga kan punya logistik sendiri ya. Terutama dia kan diduga bermain di tambang nikel, makanya kan Blok Medan itu betul maksudnya. persis. Nama dia pernah disebut oleh tersangka dan juga saksi di persidangan bahwa Blok Medan itu adalah Miliknya Bobby. bukan milik Bobby, jatahnya Bobby Jatahnya atau Bobby. Kahiyang. Sudah pernah ditulis di majalah Tempo. Sudah nih pernah ya. ditulis di majalah Tempo. Dan Derwan juga punya datanya waktu Persis. itu. Ya. Dan kami kan sangat menelusuri betul itu Blok Medan itu karena dugaannya dia memakai proksi perusahaan, salah satu perusahaan di Maluku Utara ya gitu. Jadi Blok Medan itu mengacu ke konsesi yang ada di Maluku Utara. Demikian saudara, apa pendapat Anda silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.